Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi faktor dinamika dan proyeksi kependudukan. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Imelia Amanda Putri, absen 18. Dan saya Risha Sabrina Azara, absen 27. Pada materi pertama kita akan membahas tentang dinamika penduduk. Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Lalu apa itu dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk yang terjadi terus-menerus tiap tahunnya. Perlu kita ketahui, jumlah penduduk Indonesia termasuk terbesar keempat setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Dinamika penduduk dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis faktor-faktor yang menambah jumlah penduduk dengan faktor-faktor yang mengurangi jumlah penduduk. Faktor-faktor tersebut adalah faktor demografi. Faktor demografi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor alami, yaitu kelahiran atau natalitas, dan kematian atau mortalitas. Yang kedua yaitu faktor non-alami, yaitu perpindahan penduduk atau migrasi. Masuk pada faktor pertama dinamika penduduk, yaitu kelahiran atau natalitas. Angka kelahiran atau natalitas merupakan angka yang menggambarkan jumlah kelahiran hidup dalam suatu wilayah pada periode tahun tertentu. Terdapat protalitas, yaitu faktor yang mendukung peningkatan kelahiran. Yang pertama ada pernikahan pada usia muda, yang kedua ada tingkat kesehatan, yang ketiga ada asumsi bahwa banyak anak berarti banyak rezeki, dan yang terakhir ada kurangnya informasi tentang pentingnya program keluarga berencana atau KB. Dan ada antinatalitas, yaitu faktor penghambat peningkatan kelahiran. Yang pertama ada pelaksanaan program keluarga berencana atau KB, dan yang kedua ada asumsi bahwa anak sebagai beban keluarga. Yang ketiga ada pembatasan tunjangan anak dari tempat kerja orang tua, dan yang terakhir adalah penundaan usia pernikahan. Selanjutnya kita masuk pada perhitungan angka kelahiran. Yang pertama ada angka kelahiran kasar, gross birth rate atau CBR. Angka kelahiran kasar adalah banyaknya kelahiran dalam satu tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Rumusnya adalah CDR sama dengan B per P dikali K. Dan yang kedua ada angka kelahiran umum, General Fertility Rate atau GFR. Angka kelahiran umum menunjukkan jumlah bayi yang lahir hidup dari setiap per 1000 penduduk wanita yang berusia reproduktif 15-49 tahun atau 15-44 tahun dalam periode tahun tertentu. Rumusnya adalah GVR sama dengan B per P pangkat F dikali K. Dan yang ketiga ada angka kelahiran menurut kelompok usia, Age Specific Birth Rate ASBR. Angka kelahiran menurut kelompok usia menunjukkan banyaknya kelahiran dari wanita pada suatu kelompok pada suatu tahun tertentu per 1000 wanita pada kelompok umur dan pertengahan tahun yang sama. Rumusnya adalah ASBR X sama dengan BX per PX dikali K. Faktor dinamika penduduk yang kedua yaitu angka kematian atau mortalitas. Angka kematian menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk dalam periode tahun tertentu, yaitu promortalitas. Yang pertama yaitu rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Yang kedua yaitu kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai. Yang ketiga yaitu kecelakaan lalu lintas. Yang keempat bencana alam, dan terakhir peperangan. Yang kedua yaitu ada antimortalitas. Yang pertama yaitu tingginya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Yang kedua yaitu fasilitas kesehatan yang memadai. Yang ketiga yaitu lingkungan yang bersih dan teratur. Yang keempat adalah ajaran agama yang melarang bunuh diri. Untuk menghitung angka kematian, yang pertama yaitu angka kematian kasar atau truth death rate atau CDR.
Angka kematian kasar menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1.000 orang penduduk pada periode tahun tertentu. Rumusnya adalah CDR sama dengan D per P kali K. Yang kedua yaitu angka kematian menurut kelompok umur atau Age-Specific Death Rate atau ASDR. Angka kematian menurut kelompok umur menunjukkan jumlah penduduk yang meninggal dunia yang terjadi pada kelompok umur tertentu dari 1.000 penduduk kelompok umur tersebut dalam periode tahun tertentu. Rumusnya adalah ASDR sama dengan DX per PX kali K. Yang ketiga yaitu angka kematian bayi atau Infant Mortality Rate atau IMR. Angka kematian bayi didefinisikan sebagai kematian bayi sebelum ulang tahun pertama mereka 0-11 bulan per 1.000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu. Rumusnya adalah IMR sama dengan D0 per B kali K. Masuk pada faktor dinamika penduduk yang ketiga, yaitu migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk yang bersifat menetap dari satu tempat ke tempat lain melampaui batas administrasi suatu wilayah. Migrasi terbagi menjadi dua, yaitu imigrasi dan emigrasi. Yang pertama yaitu angka imigrasi. Angka imigrasi menunjukkan banyaknya migran yang masuk per 1.000 penduduk daerah tujuannya dalam periode tahun tertentu. Rumusnya adalah MI sama dengan I per P dikali K. Dan yang kedua adalah angka emigrasi. Angka emigrasi menunjukkan banyaknya migran yang keluar per 1.000 penduduk daerah asal migran tersebut dalam periode tahun tertentu. Dan rumusnya adalah MO sama dengan O per P dikali K. Lalu ada angka migrasi neto. Apa itu angka migrasi neto? Angka migrasi neto adalah selisih antara migran masuk dan migran keluar per 1.000 penduduk di suatu wilayah dalam periode tahun tertentu. Rumusnya adalah MN sama dengan I min O per P dikali K. Dan ada angka migrasi bruto, yaitu menunjukkan banyaknya perpindahan penduduk per 1.000 penduduk di tempat asal dan tempat tujuan migrasi. Rumusnya adalah MG sama dengan I plus O per P1 plus P2 dikali K. Sekarang bagaimana cara menghitung pertumbuhan penduduk? Pertumbuhan penduduk total menggambarkan besarnya pertumbuhan penduduk suatu wilayah selama periode tahun tertentu. Yang pertama ada rumus pertumbuhan penduduk total, yaitu PPT sama dengan L min M plus I min E. Dan yang kedua adalah rumus perhitungan persentase pertumbuhan total, yaitu L min M plus I min E per P0 dikali 100%. Dan yang selanjutnya ada pertumbuhan penduduk alami, yaitu PPA sama dengan L min M. Lalu kita masuk pada materi yang kedua, yaitu proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk adalah perhitungan atau perkiraan jumlah penduduk pada waktu mendatang berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 0 atau dasar dengan interval waktu yang telah ditentukan. Ada 3 rumus untuk menghitung proyeksi penduduk. Yang pertama ada rumus geometris, yaitu Pn sama dengan P0 1 tambah R pangkat N. Dan yang kedua adalah rumus aritmatika, yaitu Pn sama dengan P0 1 tambah R kali N. Dan rumus yang terakhir adalah rumus eksponensial, yaitu Pn sama dengan P0 dikali E pangkat Rn. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.